Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, kita lanjut ke part 3 mengenai voiceover. Nah, kali ini tetap 3 ya. Waktu itu kan 3 hal. Di video pertama 3 hal yang harus diperhatikan. Yang di video kedua adalah 3 tips untuk memberikan intonasi yang pas. Dan di video yang ketiga kali ini 3 cara agar kualitas suara voiceover yang kita lakukan itu stabil ya. Kenapa stabil? Nah, biasanya kalau misalnya kita merekam suara kayak ada suara popping. Jadi kayak semburan suara atau hentakan suara pada saat kita ngomong. Biasanya itu di huruf B, akhiran huruf B, S gitu. Kalau enggak pada saat kita ngomong, terus karena kita kan kalau kita ngomong tuh kayak meluap-meluap. Nah, kalau voice over itu beda, tidak boleh seperti itu karena kalau kita secara tiba-tiba kayak teriak atau misalnya kita tidak mengetahui teknik yang baik gitu ya, yang benar, itu hasil suaranya akan ya kurang bagus gitu. Ya mungkin suaranya akan misalnya terlalu tinggi banget atau terlalu rendah banget, atau misalnya suaranya ada suara-suara kayak hentakan-hentakan nafas kayak gitu. Nah, bagaimana cara agar hasil suara voice over kita stabil? Langsung aja simak 3 tips berikut ini. Yang pertama, perhatikan posisi alat perekam yang digunakan. Misalnya saja handphone. Kita ibaratkan ini handphone, alat perekam yang kita gunakan untuk merekam suara. Jadi, posisinya itu jangan meletakkan alat perekam itu terlalu dekat dengan mulut. Gini. Atau ini aku pakai clip on kan atau gini. Nah, kalau kayak gini gimana? Nah, cek 1 2 3. Jadi, kalau misalnya, apa? Jadi kayak dep, nanti itu pasti hasilnya dep gitu loh. Nah, jadi untuk mengatasi itu semua, atau enggak pada saat kita voiceover kayak ada suara ludah gitu loh. Kayak gini. Suara ngunyah gitu loh. Itu kalau misalnya kita telisik gitu ya hasil suaranya, kalau kita tidak memperhatikan posisi alat perekam kita itu bakalan terdengar. Gimana caranya? Yang pertama, posisikan alat perekam kita jangan terlalu dekat dengan mulut. Tapi posisikanlah alat perekam itu misalnya pakai jarak misalnya 1 jengkal. Gitu. Ini ada juga ya caranya misalnya untuk mengatasi suara-suara yang tidak dikehendaki masuk. Terus agar suara kita tidak terlalu terhentak-hentak, ada juga yang meletakkan alat perekamnya di samping kanan atau samping kiri. Jadi tidak langsung berhadapan. Jadi misalnya sebelah sini. Jadi pada saat misalnya di sini ya posisinya, hentakan kita ke sini set. Jadi nggak akan ada suara yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jadi si alat perekam tuh hanya merekam di samping kanan ataupun samping kiri kita. Tapi kalau aku sih menyesuaikan, kalau misalnya aku bisa di depan segini dan emang ruangannya memadai, itu fine-fine aja. Tapi kalau untuk naskah-naskah tertentu yang memang mengharuskan aku misalnya untuk bersemangat, atau misalnya ada adegan-adegan yang teriak, nah aku baru disimpan di pinggir. Jadi kayak untuk mengatasi suara yang tidak dikehendaki, misalnya suara terlalu tinggi gitu, ataupun suara pada saat aku ngomong gitu kayak gitu. Jadi available, mau di depan mau di kiri, kalau aku menyesuaikan. Yang kedua, selain posisi mikrofon, posisikan badan kita senyaman mungkin. Jadi usahakan nih ya, jangan merubah posisi badan dan posisi alat perekam kita pada saat merekam suara gitu. Jadi gini, merekam suara kan kalau di studio yang besar tuh ya, ada yang menganjurkan untuk berdiri biar suara yang dihasilkannya itu maksimal. Nah, itu tentatif sih kalau menurut aku. Mau berdiri mau duduk asalkan kita nyaman. Kalaupun mau berdiri terus narasinya panjang, kan lebih nyaman duduk ya kan? Nah, yang disarankan jangan pada saat asalnya kita berdiri nih, teks narasi yang misalnya ada 2 paragraf. Paragraf pertama kita berdiri, paragraf kedua kita duduk. Nah, itu hasilnya bakalan berbeda.
gitu. Kalau mau berdiri full semua, kalau mau duduk full semua. Asalkan posisi badan kita nyaman. Kalau bisa jangan bungkuk, tapi tegak. Biar apa? Biar sirkulasi oksigen yang ada dalam tubuh kita itu tidak terganggu. Otomatis suara yang dihasilkannya tersebut akan maksimal suaranya. Apalagi pernah nih ya, aku ngedenger suara teman-teman yang ada di kantor yang hasilnya tuh beda. Oh enggak, suara klien. Jadi dia ngerekam pakai handphone. Yang pertama suaranya terlalu dekat. Yang kedua tiba-tiba kayak jauh banget gitu loh. Ini kenapa ya? Ternyata setelah ditanya-tanya, posisi badan dia tuh kayaknya nggak bisa diem. Misalnya pada awalnya gini, di sini. Terus dia mungkin gerak, di sini gitu. Nah, ini suaranya bakalan beda gitu. Atau pindah lagi gini, diginiin. Ini pasti bakalan lebih kencang gitu. Jadi beda gitu. Jadi posisi badan kita itu dibuat serileks mungkin, boleh berdiri ataupun duduk. Tapi ingat ya, jangan merubah posisi badan maksudnya. Jangan merubah posisi badan dan posisi alat perekam kita gitu. Kalau misalnya kita asalnya gini, ya udah gini. Kalaupun kita gerak gitu ya, usahakan kembali di posisi semula. Makanya tandai itu posisi kita seperti apa. Tips yang ketiga, cara yang ketiga itu yaitu adalah mengatur nafas kita. Jadi, untuk menghindari tadi tuh popping. Apa itu popping? Yaitu semburan suara, hentakan suara pada saat kita memulai atau pada saat melakukan perekaman suara. Jadi, gini loh, pernah gak sih ngedenger kayak gini. Tapi nah, suara nafasnya itu loh. Nah, itu perlu diatur guys ya. Jadi misalnya gini, tadi kan di tips sebelumnya pernah aku sampaikan bahwa untuk bisa menghasilkan intonasi yang pas, misalnya kita tandai narasi dengan garis miring. Garis miring 1 ibaratkan koma, garis miring 2 ibaratkan tanda titik. Nah, berarti nih ya, sesaat misalnya kita mau koma nih ya, kita mau melewati narasi yang di depannya itu ada tanda garis miring 1 alias koma. Nah, pada saat kita menarik nafas, jangan langsung membacakan narasi. Itu pasti bakalan kehentak gitu loh. Jadi kalau mau, tarik nafas, tahan, keluarkan dengan kita membacakan narasi. Jadi, nafas yang dikeluarkan itu perlahan melalui suara narasi yang kita bacakan. Gitu. Jadi, biasanya pada saat membaca kata awal, pada saat kita kecapean. Itu sih 2 hal yang sering aku perhatiin. Kalau misalnya aku, untuk mengantisipasi itu semua, bacakan 3-5 kata sebelum narasi yang kita bacakan. Maksudnya 1 paragraf nih, kita 1 paragraf beres nih ya. Kita mau lanjut ke paragraf kedua. Nah, agar suara pada kata pertama, di kalimat pertama paragraf kedua yang kita bacakan ini tidak terdengar seperti terhentak, aku bacakan 3-5 kata yang ada di paragraf pertama. Jadi, pada saat masuk ke narasi paragraf kedua, itu tidak akan terlalu terhentak, gitu. Coba deh, pasti kalian juga ngerasa. Apalagi pada saat capek.